kenal, boleh kenalan dulu. Insya Allah kita sampai jam 10 siap ya Pak? Siap, kan tadi kata Ustadz sampai selesai. Insya Allah supaya nanti bawa ke rumah oleh-olehnya bisa berbagi faedah ilmu kepada keluarga kita. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah Yuan Wafat Fillah yang masih berada di Borong Rumah Sakit Ermo Dr. Luk Linggau, daurah kita berlanjutan di sesi malam ini. Kita akan dibersamai masih dengan Al-Ustadz Gigi di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita sampai nanti selesai kitabnya. Dan yang masih ingin bertanya, boleh, masih ada kesempatan untuk bertanya via nomor ataupun barcode yang sudah ditempel di area masing-masing. Untuk kesempatan terbaiknya kita lanjutkan pembahasan kitab kepada Ustadz Fa'alaihi Falitafadul Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amanil akmalani ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qanifiddin, ini adalah sesi terakhir. Kayaknya kita nggak bisa panjang-panjang mentaklik kita menjelaskan. Kita fokus saja kepada buku. Antum sambil dengar sang qari membaca, antum juga perhatikan supaya ada faedah-faedah dalam buku ini kita bisa ingat, kita bisa pahami. Silakan. Bismillah. Qala Syekh Abu Zaid Bakar Ibnu Abdullah rahimahullah ta'ala, adab yang ke-25, menjaga ilmu dengan tulisan. Kerahkan segala usaha untuk menjaga ilmu dengan tulisan, karena mengikat ilmu dengan tulisan akan menjaga ilmu dari kesia-siaan dan menyingkat waktu untuk mencarinya manakala dibutuhkan, terutama saat menghadapi masalah-masalah ilmu yang datang tidak disangka. Di antara manfaat terbesar menuliskan ilmu adalah saat lanjut usia dan kekuatan telah melemah, engkau memiliki materi untuk disadur menjadi suatu tulisan tanpa harus kerja keras dalam mencari dan menelitinya. Buatlah koleksi catatan pelajaran untuk menulis faedah ilmu, serba-serbi dan artikel campuran tentang hal-hal yang beraneka ragam. Baik juga menggunakan sampul buku untuk menandai isi koleksi. Pindahkan catatan pelajaran yang telah terkumpul ke dalam klasifikasi berdasarkan tema, isi halaman dan jilid buku rujukan. Tandai bagian yang sudah dinukil atau halaman terakhir dibaca agar tidak tercampur dengan yang belum dibaca. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Jika kamu mendengar suatu ilmu, tulislah meski di dinding. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam menuntut ilmu yaitu kita menjaga ilmu dengan tulisan. Menulis dalam bermajelis ilmu ini manfaatnya sangat banyak. Yang tadi di sini disebutkan bahwasanya untuk menjaga ilmu dari kesia-siaan. Artinya ilmu itu terkadang kita sudah dapatkan akhirnya hilang. Akhirnya apa? Hilang. Kita mau cari lagi sulit. Maka kita harus nanya lagi, duduk lagi dan seterusnya. Tapi kalau kita catat, kita bisa simpan file tersebut dengan rapi dan kita bisa rujuk kembali kapanpun kita inginkan. Apalagi kalau kita memang aturnya secara rapi. Minimal jamaah semata, kalau antum catat, itu akan semakin lengket dalam hati antum. Saya dulu sering waktu kuliah jamaah di kelas, saya punya catatan tuh banyak. Tapi saya catat saja, setelah itu saya bakar. Kenapa? Itu cuma sebagai pengingat untuk kita. Jadi antum dengar, antum catat, itu kan tangan main, terus pikiran main, mematakan permasalahan, itu menambahkan kuatnya ilmu dalam hati kita. Makanya waktu saya pas mau pulang ke Jakarta, itu buku kertas-kertas yang saya tumpuk itu sangat banyak, hampir 3 karton atau 2 karton. Saya bakar semua, karena nggak mungkin kita mau bawa semua. Karena saya tahu faedahnya, meskipun saya tidak rapikan kembali, lebih bagus lagi kalau antum catat, antum rapikan. Ustadz Mufli yang menjelaskan ini, beliau mengatakan catatan beliau sejak SMA sampai sekarang masih ada. Allahu Akbar. Catatan beliau belajar di Riyadh sama Syekh Shalih Fauzan, beliau masih simpan rapi. Kalau anak-anak nggak ada, anak bakar semua. Maksud saya, tulis aja, antum apapun antum tulis, itu membuat lengket dalam hati kita. Jadi ilmu itu semakin melekat dalam diri kita. Maka di antara kita bisa mendapatkan ilmu, berusaha untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, adab yang ke-26, menjaga perhatian. Kerahkan segala usaha untuk menjaga ilmu dengan perhatian, yaitu dengan mengamalkan dan mengikutinya.
Hendaknya menjaga hadis dengan memperhatikan kandungannya, bukan sekedar menghafal riwayatnya. Orang yang menghafal riwayat dan ilmu itu banyak, namun yang memperhatikan kandungannya sedikit. Berapa banyak orang hadir namun sama saja dengan yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang berilmu namun sama saja dengan yang jahil. Begitu pula penghafal hadis yang tidak mendapat manfaat apapun dari hadis yang dihafalnya, karena sikapnya terhadap hukum yang terkandung dalam hadis itu sama halnya dengan sikap orang yang memang tidak mengetahui hadis itu. Hendaklah orang yang mempelajari ilmu atau hadis memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan gaya orang awam, yaitu dengan meneladani jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnah beliau yang bisa dia terapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Khonifuddin, faedah dari yang kita bisa ambil dari poin yang ke-26 ini menjaga perhatian. Beliau ingin sampaikan begini, penuntut ilmu sama orang awam itu harus beda. Penuntut ilmu sama orang awam itu harus beda. Orang awam itu maksudnya orang yang nggak kenal ngaji, orang yang nggak pernah hadir di majelis ilmu itu harus beda dengan orang yang suka hadir dalam majelis ilmu. Kalau sama saja perilakunya, terus apa faedahnya kita belajar ilmu? Saya bacakan perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan begini, "Idza ta'lamta ilman min ta'atillah." Kalau kau belajar suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal yura 'alaika atharu. Maka perlihatkanlah dampaknya pada dirimu. Wal yura fika samtuhu. Kemudian juga tampakkan juga pribadi-pribadi akhlak yang telah engkau pelajari. Makanya jamaah kita harus beda. Mungkin penuntut ilmu, mungkin orang-orang awam, misalnya mereka tidak sholat sunnah qobliyah, kita harus sholat. Mungkin orang-orang awam bajunya mungkin ya terlalu awam, kita harus beda. Kenapa kita harus beda dengan orang-orang awam? Kenapa? Ada ilmu yang sudah kita pelajari. Maka sekali lagi jemaah semua taala, coba di antara adab menuntut ilmu, kita harus beda dengan orang-orang awam. Kalau kita sama, apa gunanya kita belajar? Allah taala alam. Adab yang ke-27, menjaga hafalan. Jagalah ilmu dari waktu ke waktu, karena bagaimanapun juga tidak adanya penjagaan akan membuat ilmu itu pergi menghilang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalu sahibil Qur'ani kamasali sahibil ibilil mu'allaqah, in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika ia selalu menjaga ikatannya, maka unta itu pun akan selalu bersamanya. Jika ia melepaskan ikatan itu, niscaya si unta akan pergi menghilang. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, "Wa fi hadzal hadithi dalilun ala anna man lam yata'ahad ilmahu zahaba anhu ayyu man kana, lianna ilmahum kana dzalikal waqtal Qur'anu la ghaira, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri yazhabu in lam yata'ahad, fama dhannuka bi ghairihi minal ulumil ma'hudah." Khonifuddin, jamaah semoga Allah SWT, di antara adab menuntut ilmu yaitu kita harus menjaga hafalan. Kita harus menjaga hafalan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau punya statement yang harus kita dalami, kita pelajari. Syekh Utsaimin mengatakan, kita itu menghafal banyak. Beliau mengatakan yang kita hafal itu sedikit, tapi yang kita baca itu banyak. Tapi yang paling banyak memberi manfaat kepada kita, kepada saya, kata Syekh Utsaimin, itu apa yang saya hafalkan. Saya ulang ya. Utsaimin mengatakan yang saya hafal itu sedikit. Kalau Syekh Utsaimin bilang hafalannya sedikit, terus kita apa jemaah? Syekh Utsaimin hafalannya sedikit, yang beliau baca banyak. Tapi ternyata yang paling banyak memberikan manfaat kepada beliau itu adalah apa yang beliau hafal. Artinya Syekh Utsaimin yang menjelaskan bahwasanya perbanyaklah hafalan. Antum ingin mendapatkan ilmu tanpa menghafal, mustahil. Tidak mungkin antum bisa menjadi orang yang berilmu. Maka antum harus menghafalkan ilmu, dan ilmu itu tatkala sudah dihafal harus diulang-ulang. Bayangkan di sini Syekh Bakar Abu Zaid berbicara tentang Al-Qur'an. Yang tadi saya sudah singgung juga di pertemuan sebelumnya. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dipermudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipahami. Jadi Al-Quran itu berat, tapi satu sisi Allah mudahkan.
Kita mudah menghafal Al-Quran itu, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata hafalan itu bisa hilang. Kalaulah Al-Quran saja itu dimudahkan, kita tidak hafal-hafal, terus bagaimana lagi dengan ilmu selain Al-Quran? Antum paham tidak jemaah? Saya ulang, Al-Quran ini berat, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang bisa menghafal Al-Quran. Kita dapati orang yang tuli bisa hafal Al-Quran, orang yang buta bisa hafal Al-Quran, anak kecil bisa hafal Al-Quran, banyak orang bisa hafal Al-Quran. Tapi kita tidak hafal. Kalau kita tidak bisa menghafal yang sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran? Ilmu fikih, ilmu hadis, ini ilmu-ilmu berat semua. Makanya para ulama menyebutkan Al-Quran itu, hilangnya Al-Quran itu seperti iqal. Jemaah, onta kalau diikat itu apa yang diikat? Hah? Lehernya? Kayak kambing itu? Enggak. Yang diikat itu kakinya. Kakinya ditekuk, kemudian diikat pakai namanya iqal. Gini. Kira-kira butuh berapa waktu bisa lepas? Kan cepat kan? Tinggal dibuka segini, ininya iqalnya bisa lepas. Seperti itulah hafalan Al-Quran. Hafal Al-Quran itu kalau tidak dijaga, dirawat dengan baik, maka dia akan bisa lepas. Makanya kalau kita tanya para penghafal Al-Quran, mereka banyak mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Hafal Al-Quran itu apa? Mudah, tapi menjaganya itu yang sulit. Orang sekali duduk bisa hafal 1 halaman, bisa 2 halaman, itu mudah. Tapi bagaimana bisa menjaga hafalan itulah yang susah. Allahu taala alam. Maka poinnya adalah berusaha untuk menghafal ilmu. Setelah mencatat kemudian juga menghafal. Lanjut. Adab yang ke-28, tafaqquh, memperdalam ilmu dengan mencari hukum masalah cabang yang diturunkan dari kaidah-kaidah pokok. Di balik ilmu fikih ada tafaqquh. Orang yang bertafaqquh adalah yang mengkaitkan hukum berbagai masalah dengan landasan-landasan syar'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafizaha wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha. Farubba hamili fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu menghafalkan, menjaga dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang mengajarkan fikih namun tidak faqih, dan betapa banyak orang yang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ibnu Khair rahimahullah berkata, "Wa fihi bayanun annal fiqha huwal istinbatu wal istidraku fi ma'anil kalami min tariqit tafahum. Wa fi dhimnihi bayanu wujubi tafaqquhi wal bahsi ala ma'anil hadisi wa istikhrajil maknuni min sirrihi." Dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa fikih itu adalah menyelidiki dan menggali makna perkataan dengan berusaha memahami secara mendalam. Di antara kandungan hadis ini adalah penjelasan tentang kewajiban tafaqquh, mencari makna-makna yang terkandung dalam hadis dan mengeluarkan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Dua Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah berada dalam pencapaian yang tinggi dalam tafaqquh. Siapa yang membaca buku-buku kedua imam ini akan menempuh jalan yang lurus menuju tafaqquh. Wahai penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan tipikal yang senang mengamati, memikirkan, memahami dan tafaqquh atau menggali lebih dalam tentang sesuatu. Semoga dengannya engkau bisa mencapai tingkatan di atas level faqih. Perhatikan dengan teliti dan komprehensif jika datang berbagai perkara cabang, yaitu perkara yang butuh digali, dengan mencari hukum perkara cabang tersebut yang diturunkan dari kaidah-kaidah pokok. Seorang yang faqih adalah yang saat menghadapi perkara yang tidak ada dalil nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, mampu menggali hukumnya melalui kaidah-kaidah agama. Wanifiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya itu tafaqquh. Tafaqquh itu maksudnya kalau kita belajar jangan cuma kulitnya doang, tapi belajar mendalam dari ilmu agama. Saya kasih contoh misalnya jemaah. Antum dapat problem, misalnya antum umroh. Antum tawaf sendiri, kemudian antum lupa. Ini udah 5 apa 6 ya? 5 apa 6 ya? Akhirnya antum bingung. Antum ulang lagi dari awal. Kalau enggak, ambil handphone, telepon Ustaz, saya bingung 5 apa 6. Terus Ustaznya bilang, kalau gitu kalau kamu bingung 5 sama 6, 5 aja. Kenapa Ustaz? Ya pokoknya 5 aja. Maka setelah itu,
Antum harus cari tahu kenapa 5. Itu namanya tafaqquh. Ustadznya bilang begini, karena ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. 5 sama 6, yang yakin 5 atau 6? 5 kan berarti. Maka kaidahnya demikian bunyinya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan namanya keraguan. Maka antum paham. Apakah sampai sini cukup? Antum kejar lagi. Ustaz, itu kaidah dari mana? Jangan-jangan gue cuma buat-buat. Kejar terus. Nanti ustaznya akan mengatakan ini ada dalilnya. Dalilnya Nabi menyebutkan tatkala orang dia was-was dia buang angin atau tidak, Nabi menyebutkan la tansarif hatta tasma'u sautan aw tajida rihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan keluar dari salatmu sampai kau mencium bau, tasma'u sautan mendengar suara, atau tajida rihan atau ada angin yang keluar. Ini kaidah. Berarti kalau hukum asalnya kita yakin kita masih dalam keadaan berwudu, terus ada was-was mengatakan kita batal atau tidak dalam salat, ada keluar angin atau tidak, maka jangan keluar kata Nabi sampai kita mendengar suara atau tajida rihan atau menemukan bau atau angin. Dari dalil inilah akhirnya muncul kaidah namanya al-yakin yazulu bi syak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan namanya keraguan. Maksud saya begitu. Jadi ada suatu hal yang kita harus perdalam memang. Jangan sampai kita hanya belajar kulit-kulitnya doang. Contoh misalnya permasalahan kontemporer, belajar tentang, ada yang mengatakan misalnya masalah ini khilaf para ulama, para asatidz misalnya GoFood. GoFood itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kenapa di situ ada permasalahan digabungkan 2 akad. Kalau kita cuma cari fatwa, gampang mudah Ustaz menjawabkan. Tapi kita harus kejar. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini? Ya seperti itulah. Maksud saya penuntut ilmu sejati itu dia benar-benar tafaqquh. Dia tidak hanya belajar kulitnya doang. Sekali lagi, kalau hanya mengejar fatwa mudah. Tapi mengejar kenapa fatwa itu bisa ditelurkan, ini yang luar biasa. Kayaknya saya kalau ada, karena Dewan Fatwa kan sidang di sini. Saya kemarin ikut waktu di Bogor, luar biasa, banyak faedah. Hal-hal yang mereka fatwakan, saya tahu dan akhirnya dari mana mereka bisa menurunkan fatwa-fatwa tersebut. Karena semua itu pasti ada landasannya. Maka belajar tafaqquh, jangan hanya kulitnya tapi mendalam. Wallahu taala alam. Selanjutnya. Adab yang ke-29, memohon pertolongan Allah dalam mencari dan menggapai ilmu. Jangan khawatir jika ada salah satu cabang ilmu yang belum terbuka untukmu. Memang ada sebagian ilmu yang sulit dipahami bahkan bagi ulama yang masyhur. Mereka belak-belakan mengatakan hal itu. Ada yang kesulitan dalam ilmu khat, ada yang kesulitan dalam ilmu nahwu saraf, bahkan ada yang merasa kesusahan dalam matematika. Karena itu lipat gandakan keinginanmu terhadap ilmu. Adukan itu kepada Allah dalam doa saat memohon pertolongan dan merendahkan diri di hadapannya. Ikhwan fillah, ini dalil bahwasanya kalau antum belajar kemudian tidak paham, antum jangan pesimis. Antum belajar sekali enggak paham, kedua enggak paham, ketiga enggak paham, jangan pesimis, jangan berhentilah. Justru itu tantangan. Semakin antum banyak ngulang, semakin banyak pahala tidak? Jelas, semakin banyak pahala. Mengulang enggak bisa ngulang. Maka jangan pesimis. Kalau enggak bisa, tetap termotivasi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sulit dipahami. Contoh misalnya kalau kita di kuliah dulu, pelajaran paling susah itu pelajaran faraid. Pelajaran apa? Ilmu waris. Waktu di zaman saya di kelas, ujian 2 kelas. 2 kelas itu sekitar 60-70 orang. Yang rosib, yang tidak rosib cuma 10 orang. Semuanya rosib, ulang. Kenapa? Gurunya juga killer, bikin soal susah. Ini menandakan bahwasanya memang ada pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu agama yang rosib itu ngulang. Rosib itu apa nilainya apa sih? Merah. D. Harus ulang. Yang tidak rosib cuman 10 orang. Berarti ini menandakan memang ada ilmu-ilmu yang sulit untuk dipahami. Maka kalau antum menemukan ilmu yang seperti itu, jangan putus asa. Tapi jadikan justru ini sebagai, mudah-mudahan ini ladang pahala saya, supaya saya bisa belajar terus. Semakin saya belajar, semakin dapat pahala. Makanya para ulama menjelaskan kalau seorang belajar, pada ujungnya akhirnya dia tidak jadi ulama. Itu tidak sia-sia jemaah. Itu tidak sia-sia. Proses yang antum jalankan itu semuanya nilainya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja
Allah yu'tihi ma yasha. Karunia Allah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu mending proses yang antum jalankan itu semua bernilai pahala, meskipun nanti pada hasilnya ujungnya mungkin antum tidak jadi seorang dai, tidak jadi seorang alim, tapi proses itu semua ada nilainya. Wallahu taala alam. Adab yang ke-30, amanah ilmiah. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk semaksimal mungkin menghiasi dirinya dengan sifat amanah ilmiah, baik dalam proses mencari ilmu, mengembannya, beramal dengannya, maupun saat menyampaikannya. Sesungguhnya kejayaan umat ini terletak pada kesolehan amal. Kesolehan amal umat bergantung pada benarnya ilmu agama mereka. Benarnya ilmu agama di kalangan umat tergantung sifat amanah mereka dalam meriwayatkan dan menyampaikan ilmu itu sendiri. Karena itu, siapa yang berbicara tentang ilmu agama tanpa sifat amanah berarti telah menorehkan borok pada ilmu dan meletakkan batu sandungan di jalan kejayaan umat. Mereka yang berusaha mengembangkan dan menyebarkan ilmu tidak akan pernah bersih dari tipikal orang yang belajar ilmu, namun bukan untuk menghiasi dirinya dengan kemuliaan ilmu itu sendiri, atau untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu pengetahuannya. Engkau tidak akan mendapati sifat amanah yang konsisten pada diri orang-orang dengan tipikal seperti ini. Mereka tidak malu untuk meriwayatkan ilmu yang sebenarnya tidak pernah mereka dengar, atau menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka ketahui. Khonifuddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu antum itu harus amanah berkaitan dengan permasalahan ilmiah. Kalau antum cuman kopas, jangan mengesankan itu tulisan antum. Bilang aja saya nukil dari tulisan orang. Apa salahnya? Tapi kalau antum mengesankan itu tulisan antum, ya antum itu menipu diri sendiri. Dan inilah bentuk ketidakamaнаhan dalam menyampaikan ilmu. Bahkan ada ustadz lebih jauh lagi tatkala beliau menjelaskan tentang keamanan dalam ilmu, di antara bentuk tidak amanah dalam menyampaikan ilmu adalah tidak ada persiapan dalam menyampaikan ilmu. Ini hati-hati pada duat. Saking banyaknya jadwalnya, udah kajian aja lah, nggak pakai persiapan. Ini bentuk ketidakamaнаhan dalam menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu harus diulang, harus dimurojaah. Apalagi ustadz-ustadz kecil kayak saya ini, ilmunya masih cetek. Harus belajar dulu, belajar yang banyak baru menyampaikan ilmu. Maka hati-hati jamaah. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita dapat ilmu, dapat apa yang kita ingin share misalnya, jangan mengesankan itu kita yang buat kalau bukan kita. Kalau kita yang tulis, oke lah nggak masalah. Tapi kalau kita cuma kopas, apalagi kopas ini, kopas sana, kopas ini, cuma merangkum, tulis apa namanya? Apa sih namanya? Sumbernya dari mana? Tulis. Saya gabungkan dari berbagai website, nggak masalah. Ini dalam bentuk apa? Amanah ilmiah. Jangan nanti mengesan seakan-akan tulisan saya, padahal dari ChatGPT. Allahu taala alam. Lanjut. Adab yang ke-31, kejujuran. Jujurnya ucapan adalah tanda wibawa, kemuliaan diri, bersihnya kepribadian, tingginya motivasi, dan jernihnya akal. Kejujuran adalah jembatan menuju cinta antar manusia, kebahagiaan bersama, dan terjaganya agama mereka. Karena itu bersikap jujur adalah fardu ain, yaitu wajib atas semua individu. Hanya kehancuran yang ada bagi orang yang melalaikan kejujuran. Siapa yang lalai dari sikap jujur, maka dia telah menimpakan keburukan pada diri dan ilmunya sendiri. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, ta'allamis sidqa qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah masalah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Imam Waqi' rahimahullah berkata, hadhihi san'atu la yartafi'u fiha illa sadiqun. Dalam pekerjaan mulia seperti ini tidak ada yang bisa mencapai derajat yang tinggi kecuali orang yang jujur. Dengan demikian belajarlah apa itu jujur sebelum engkau mempelajari ilmu. Jujur artinya mengucapkan suatu perkataan sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Jujur itu hanya datang dari satu jalan. Lawan dari jujur adalah dusta, yang memiliki banyak jenis, warna, dan cara yang terpusat pada 3 model. Yang pertama, dusta ala pencari muka, yaitu ucapan yang tidak sesuai kenyataan, tidak pula keyakinan. Yang kedua, dusta ala orang munafik, yaitu ucapan yang tidak sesuai keyakinan meskipun sesuai kenyataan. Yang ketiga, dusta ala orang jahil, yaitu ucapan yang tidak sesuai kenyataan meskipun sesuai keyakinan. Orang yang jujur tidak akan mengatakan aku mencintaimu sementara hatinya benci. Ia tidak akan berkata ku dengar padahal dia tidak pernah mendengar. Hati-hati juga dengan prasangka-prasangka yang berkeliaran di sekitarmu hingga membuat tekad untuk berkata jujur ikut mengkhianatimu dan engkau pun dicatat dalam daftar para pendusta.
Cara menjaga lisan ketika terpancing untuk berkata yang tidak sesuai kenyataan adalah memaksa diri mengingat mulianya sifat jujur dan hinanya dusta, serta menyadari bahwa pendusta itu akan terbongkar kedustaannya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali melemah. Jangan membuka celah untuk bertutur yang tidak jujur di luar batasan syariat. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau lepas dari sikap jujur, berganti menjadi orang yang suka mencari-cari pembenaran hingga akhirnya berbohong. Tujuan paling buruk dari berbohong dalam konteks ilmu adalah demi memenangkan persaingan dan menggapai popularitas. Siapa yang berusaha menggapai popularitas di atas kapasitasnya, hendaknya menyadari bahwa di berbagai penjuru pengintaian ada orang-orang dengan pandangan yang tajam dan pena yang kritis, menimbang antara popularitas dan jejak ilmu. Mereka siap menelanjangimu dalam 3 kondisi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan hati orang kepadamu. Yang kedua, hilangnya ilmumu dan surutnya penerimaan orang terhadapmu. Yang ketiga, engkau tidak dipercayai lagi meskipun berkata jujur. Konfidin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah ilmiah itu sama juga dengan jujur. Bentuk tidak ilmiah, tidak amanah karena tidak ada unsur kejujuran dalam hati seseorang. Mengerikan orang-orang yang mengelabui masyarakat. Dia mengesankan dia itu seorang ulama padahal dia bukan ulama. Jangan antum seperti itu jamaah. Jujur dalam menuntut ilmu. Artinya begini. Kalau kita levelnya Arba'in Nawawi, jangan mengesankan kita Sahih Bukhari. Kalau kita levelnya Usul Salasah, jangan kita mengesankan level kita Aqidah Tahawiyah. Kita nanti capek sendiri, kita bingung sendiri nanti. Orang yang seperti itu seperti orang Yahudi. Wa yuhmaduna bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan sesuatu hal yang tidak mereka lakukan, tidak yang mereka punya. Maka antum jujur jamaah sama diri antum. Antum kalau jadi penuntut ilmu, jangan mengesankan antum seakan-akan orang yang hebat. Ini penyakit bagi penuntut ilmu. Kalau antum kapasitasnya segini, sudah segini, jangan naik di atas level di atas. Menipu orang itu namanya. Dan betapa banyak orang seperti itu gunanya untuk apa? Mencari popularitas. Dan orang-orang yang tahu kapasitas orang seperti itu cuman orang-orang alim. La ya'riful alimu illal alim. Tidak ada yang mengetahui seorang itu alim kecuali orang alim. Mungkin dia bisa menipu masyarakat, menipu orang banyak. Tapi orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, mereka tahu ini orang bobrok, tidak punya apa-apa. Maka pelajaran buat kita sejak sekarang, kalau kita belajar, tanamkan dalam diri kita kejujuran. Jangan sampai kita mengelabui orang hanya karena mengejar popularitas, hanya mengejar ketenaran. Akhirnya kita mengesankan diri kita lebih dari kapasitas kita. Contoh misalnya antum ditanya, "Akhi, antum berapa juz?" Antum jawab, "Adalah." Padahal antum cuma hafal juz 30 setengahnya. Tapi antum mengesankan antum hafal banyak. Antum jawab apa? Adalah. Antum jawab aja, saya cuma hafal juz 30 setengahnya. Antum jangan mengesankan antum sebagai orang yang punya banyak hafalan. Itu namanya menipu diri sendiri. Contoh misalnya juga jemaah, orang banyak terjadi. Ada orang nitip sumbangan sama kita. "Akhi, tolong kasih di masjid ya, saya titip sama antum. Kasih ke DKM. Berapa ini? Ada 10 juta. Oke, kita bawa, kita ke masjid, kita kasih DKM, ini ada sumbangan. Dari siapa? Kita pura-pura cuek. Mengesankan itu duit dari kita. Ini namanya bentuk tidak amanah, bentuk ketidakjujuran. Meskipun kita nggak ngomong. Dan betapa banyak orang seperti itu. Padahal cuma sebagai Kau katakan, ini dari saya cuma ngantar punya orang. Kan selesai seperti itu. Sekali lagi, jangan mengesankan diri kita apa yang tidak kita lakukan. Itu bentuk ketidakjujuran. Dan ini kalau dipiara terus, fatal nanti kalau sudah jadi orang yang hebat, orang yang besar, dia tidak akan pernah mau jujur dengan keilmuan dia. Wallahu ta'ala alam. Adab yang ke-32, perisai penuntut ilmu. Perisai orang berilmu adalah berkata, "Aku tidak tahu." Dan yang menghancurkan pelindungannya adalah keengganan mengucapkannya dan lebih memilih ucapan katanya. Ada yang bilang, jika setengah dari ilmu adalah berkata aku tidak tahu, maka setengah dari kebodohan adalah ucapan katanya dan kurasa. Ikhwan, antum sebagai penuntut ilmu harus lancar bilang la adri. Lisan ini jangan sampai kaku bilang saya tidak tahu. Bahkan Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, jadikanlah la adri itu sebagai zikir wirid.
Zikir wirid itu apa? Zikir harian. Jadi kalau antum nggak tahu, udah bilang nggak tahu. Jangan lagi mengesankan saya lupa. Padahal nggak pernah baca, itu bohong namanya. Kayaknya bilang aja nggak tahu, lebih selamat. Kita ragu, nggak tahu. Imam Malik rahimahullah taala, orang datang jauh-jauh bawa pertanyaan kepada Imam Malik. Imam Malik nggak bisa jawab. Orang ini bilang, ya Imam, saya sudah datang dari jauh bawa pertanyaan, gimana kok tidak jawab, nanti apa dikatakan sama orang-orang di sana? Bilang Malik tidak tahu jawabannya. Terus kita, ada orang begini jamaah ditanya, menurut kebodohan saya, udah tahu bodoh tapi masih jawab. Aneh seperti itu. Maka kalau tidak tahu, selesai, la adri, selamat. Daripada kita nyoba-nyoba jawab, toh kita jawab, kalau benar itu salah jamaah, dosa. Saya ulang, ada keilmuan kita nggak tahu ilmunya itu jawabannya apa, tapi kita maksa jawab, ternyata jawaban itu benar, dapat pahala tidak? Dosa. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kita berbicara tentang agama tanpa ilmu agama, maka hati-hati. Kalau nggak tahu sudah. Antum kalau dengar majelisnya Syekh Abdul Muhsin dulu, saya kalau sering umrah sering datang situ, banyak pertanyaan, beliau mengatakan la adri. Tanya la adri. Ulama besar. Nah antum siapa? Ulama kabir fi masjid shagir. Ulama besar dalam masjid kecil. Tahu enggak berani bilang enggak tahu. Maka lancarkan diri kita, lisan kita untuk sering-sering bisa mengucapkan apa? Tidak tahu. Tapi kalau tahu ya dikasih tahu. Paham? Lanjut. 33. Menjaga modal setiap waktu dalam jatah umurmu. Jagalah waktu, yaitu waktu untuk menghasilkan sesuatu. Ikatlah diri dengan amal kebaikan, bukan dengan pengangguran dan keangkuhan. Jadilah orang yang senang bekerja, bukan yang senang berleha-leha dan hiburan. Menjaga waktu dengan serius dan sungguh-sungguh. Terus belajar, membersamai guru serta sibuk membaca. Membacakan, menggilai, mentadabburi, menghafalkan dan mencari ilmu. Terlebih lagi di masa gemilang, yaitu di masa remaja. Masih muda, selagi masih sehat, manfaatkan waktu yang berharga ini untuk menggapai tingkat keilmuan yang tinggi. Masa muda dan sehat adalah waktu yang tepat untuk memusatkan hati dan pikiran, karena pekerjaan masih sedikit dan lepas dari tuntutan hidup dan kekuasaan. Selain itu, tanggungan nafkah dan keluarga juga masih ringan. Hati-hati dari kebiasaan melewatkan kesempatan dan menunda-nunda. Jangan biasakan dirimu menunda sesuatu dengan perkataan nanti saja setelah atau bahkan nanti saja kalau sudah pensiun, serta alasan lainnya. Bersegeralah sebelum engkau menjadi orang yang diibaratkan dalam ucapan Abu At-Tahan Al-Qaini. Hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydi. Faqasirul khatwi yahsibu man ra'ani walastu muqayyadan anni biqaidi. Usia telah membuatku bungkuk, aku pun bagai pemburu yang tunduk pada buruannya. Karena langkah yang pendek yang melihatku mengira aku terikat meskipun aku tidak terikat. Jika engkau selalu bergegas dalam beramal, itu bertanda engkau memang memiliki motivasi yang tinggi dalam meraih ilmu. Khonifuddin, ini penyakit semua orang, yaitu penyakit taswif, nanti dan nanti. Maka taswif ini bagian dari setan jamaah, mengelabui kita. Maka kalau antum punya keinginan untuk beramal, jangan sampai ditunda-tunda. Para ulama menyebutkan kita kalau dikasih hidayah untuk melakukan suatu hal, itu berarti Allah sedang kasih hidayah sama kita. Maka jangan ditunda. Kalau kita tunda, Allah bisa cabut hidayah tersebut. Misalnya ada daurah seperti ini, ada tergerak, misalnya nanti ada daurah Desember, daurah tahsil, antum tergerak pengen ikut, langsung daftar. Kalau antum tunda, nanti Allah bisa cabut hidayah itu, jadi akhirnya antum tidak mau daftar lagi atau yang lainnya, seperti itu. Maka jangan sampai ditunda. Dan diantara hal yang paling buruk dalam penundaan yaitu penundaan taubat. Betapa banyak orang diajak bertobat, diajak hijrah, kata dia, nantilah tunggu umur 60, umur 70, nanti baru kita bertobat. Kalau sekarang bertobat masih muda, nanti kita ngulang lagi. Kita bertobat, kita balik lagi dosa. Kan kita seperti main-mainin Allah. Ini namanya bisikan syaitan. Maka jangan sampai diikuti perbuatan-perbuatan, bisikan-bisikan yang menyebutkan nanti dan nanti. Selagi masih ada waktu, lakukan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi SAW, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, bermanfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat. Wala ta'jaz, dan jangan sampai engkau malas. Artinya jangan sampai kita nganggur. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk dunia dan juga akhirat, lakukan.
apalagi dalam menuntut ilmu agama. Wallahu taala alam. 34. Menghibur diri. Sesekali gunakan waktumu untuk menghibur diri dengan taman ilmu yang ada dalam buku-buku seputar wawasan dan pengetahuan umum. Hati itu sesekali butuh penyegaran. Ada asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ajimmu hadhil quluba wabtaghu laha taraifal hikmah fa innaha tamallu kama tamallul abdan." Hiburlah hati dan carikan mutiara hikmah untuknya, karena kadang hati itu merasa bosan sebagaimana badan merasa letih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Bal fin nahyi anhu, yakni at-tatawwu', ba'dul awqati masalihu ukharu min ijmamin nufusi ba'dul awqati min siqalil ibadah, kama yajummu bin naumi wa ghairihi." Bahkan terdapat maslahat lain pada larangan salat tatawwu', yakni salat sunnah di sebagian waktu, yaitu memberi kesempatan untuk menyegarkan diri dari beban ibadah sebagaimana badan bisa rehat dari tidur dan lainnya. Karena itu juga libur pekanan telah menjadi tradisi yang tersebar sejak lama. Kebanyakan libur itu di Arab Saudi di hari Jumat atau sore hari Kamis. Ada juga yang libur di hari Selasa, Senin, hari Id selama 3 hari dan seterusnya. Hiburan dengan buku salah satunya dengan membaca buku sirah. Qanifiddin, jamaah semoga Allah SWT, penuntut ilmu itu sekali lagi itu juga manusia. Manusia juga punya kebosanan, punya kecapean. Maka enggak ada salahnya kalau antum ada ngambil namanya rehat. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan akhdhur raha lil jiddi jiddun. Saya ulang, akhdhur raha lil jiddi jiddun. Kita ngambil waktu untuk kita istirahat, untuk kita bisa fokus selanjutnya, itu keseriusan. Saya ulang, kita istirahat sebentar untuk bisa serius lagi, maka istirahat ini dinamakan dengan keseriusan. Allahu Akbar. Perkataan ulama itu ringkas tapi bermakna. Mengambil istirahat untuk keseriusan, maka istirahat itu adalah keseriusan. Maka antum butuh namanya rehat juga jemaah. Nabi pernah menyebutkan inna li rabbika 'alaihi haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sungguhnya Tuhanmu itu punya hak atas dirimu dan dirimu juga punya hak atas dirimu. Maka kalau kita pengen rehat sebentar, pengen rileks sebentar, silakan, tapi jangan lama-lama. Secukupnya, kemudian kembali lagi kepada ketaatan. Rehat tersebut untuk kita bisa kembali serius setelah rehat tersebut. Wallahu taala alam. Yang ke-35, membaca untuk mengoreksi dan memantapkan hafalan. Bersemangatlah untuk menyetorkan bacaan atau hafalan dalam rangka mengoreksi dan memantapkan hafalan kepada guru yang ahli, agar hafalanmu terjaga dari kesalahan huruf, kesalahan ucap, kesalahan hafalan dan kelemahan ingatan. Jika engkau membaca dengan detail buku-buku para ulama, khususnya dari kalangan hafidh, engkau akan mendapati banyak dari mereka yang membaca kitab-kitab mutawwalat, yaitu kitab yang tebal dan pembahasannya panjang terperinci dalam beberapa majelis atau beberapa hari jadwal yang berbeda-beda di hadapan para syekh yang ahli untuk menguatkan hafalan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah membaca Sahih Al-Bukhari dalam 10 majelis. Setiap majelisnya berdurasi 10 jam. Beliau membaca Sahih Muslim dalam 4 majelis dalam waktu 2 hari, ditambah durasi mulai dari awal siang sampai tiba waktu zuhur. Semuanya tamat di hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat tahun 813 Hijriah. Allahu Akbar. Lihat durasi belajar mereka. Kita aja dari duha mau menuju Isya udah ngos-ngosan. Ya tapi begitulah belajar jemaah. Sekali-sekali antum merasakan capeknya belajar. Ini buku kalau tidak kita baca bareng, saya belum tentu, saya tidak yakin antum bisa baca sendiri habis. Makanya kita baca bareng minimal supaya kita bisa menghatamkan satu buku. Ini faedahnya banyak. Saya ulang, kalau ini kita taruh di rumah, belum tentu kita bisa baca selesai. Di antara bentuk kita semangat kita bikin majelis gini, majelis baca, itu di antara kita bisa menghatamkan buku. Kemarin kita punya majelis sama Syekh Sindi di Bukit Tinggi. Dia beberapa asatidzah. Kita datang cuma buat baca buku. Kita mendapatkan kalau tidak salah 3-4 kitab dalam 2 hari. Bukunya tebal-tebal segini. Baca ganti-ganti. Saya, Ustaz ini. Syekh cuma mendengar. Kalau ada yang susah, Syekh jelaskan. Ini maksudnya begini. Jadi cuma majelis qiraah. Dalam para ulama punya kebiasaan ada namanya majelis qiraah, majelis baca. Ya kita ini minimal kita menggabungkan lah. Ada bacaannya juga ada penjelasannya. Tapi yang saya waktu itu hadir di majelisnya Syekh Sindi di Indonesia,
Cuman beberapa asatidzah. Itu benar-benar kita majelis qiraah, majelis baca, sehingga dalam 2 hari itu kita bisa mendapatkan 31 sampai 4 buku. Tapi faedahnya ada. Kenapa? Kalau kita tidak bareng-bareng seperti ini, kita nggak bisa bakal menyelesaikan buku tersebut. Minimal kita dengar, oh begini, begini. Sehingga nanti kalau kita punya masalah, kita bisa rujuk kembali. Saya pernah dengar dalam buku itu, saya pernah baca. Minimal seperti itu. Jadi misalnya antum mendengar tentang adab ilmu, antum rujuk lagi, antum tahu halamannya, ada di sini di buku ini. Faedahnya seperti itu. Wallahu taala alam. Adab yang ke-36, membaca kitab-kitab mutawwalat. Membaca kitab-kitab yang tebal dan berisi penjelasan panjang terperinci merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu untuk menambah pengetahuan, memperluas cakrawala, menggali faedah-faedah ilmu, informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang dicari, serta untuk mengetahui metodologi yang ditempuh dan istilah yang dipakai oleh para penulis dalam karya-karya mereka. Para salaf dahulu juga memberi tulisan sampai di sini atau selesai di bagian akhir halaman buku yang mereka baca, sehingga tidak ada bagian buku yang luput atau tidak terbaca saat kembali melanjutkan bacaan, apalagi jika baru dibaca lagi setelah waktu yang lama. Di antara hal yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yaitu membaca buku-buku yang besar. Ini kalau sudah tahap. Maksudnya meskipun kita di tahap level awal juga boleh kita baca buku-buku besar. Kalau kita pengen tahu suatu permasalahan, misalnya kita dihadapi misalnya dengan suatu permasalahan, misalnya sujud sahwi. Boleh kita baca buku penjelasan ulama secara gamblang sebagai referensi bacaan kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai fokus kita. Tapi fokus kita tetap belajar ilmu-ilmu dasar, tapi sesekali kita buku besar, buku-buku yang tebal, ini perlu supaya kita menambah cakrawala keilmuan kita dalam suatu permasalahan yang mendetail. Supaya kita tahu isinya dari suatu permasalahan. Sudah azan belum? Itu masih kuat. Lanjut. Adab yang ke-37, bertanya dengan baik. Perhatikan adab dalam diskusi seperti bertanya dengan cara yang baik, mendengarkan dengan seksama hingga memahami jawaban dengan pemahaman yang benar. Jika engkau memperoleh jawaban, jangan sesekali engkau mengatakan, tapi Syekh Fulan berkata begini, begitu. Ini termasuk kurang adab dan adu domba di antara ahli ilmu. Hati-hati dari yang seperti ini. Jikapun harus demikian, yaitu membandingkan jawaban, maka perjelas pertanyaanmu sedari awal dengan berkata, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa begini, dan jangan menyebutkan nama seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Jika engkau duduk di majelis seorang ahli ilmu, bertanyalah untuk tafaqquh, yakni mendalimi ilmu, bukan untuk menentang. Beliau juga berkata, walil ilmi sittu maratiba, awwaluha husnu su'ali, asaniyatu husnul insati wal istima'i, asalisatu husnul fahmi, arabi'atu al-hibzu, wal khamisatu at-ta'limu, asadisatu wahiyya samaratuha al-amalu bihi wa mura'atu hududihi. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Pertama, bertanya dengan baik. Kedua, diam dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Ketiga, memahami dengan baik. Keempat, menghafalkan. Kelima, mengajarkan. Keenam, dan ini merupakan buahnya, beramal dan memperhatikan batasan-batasannya. Khonifuddin, di antara metode untuk mendapatkan ilmu yaitu dengan bertanya tentang suatu permasalahan kepada seorang alim. Kayak Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa kau bisa menjadi seorang seperti ini, yang punya ilmu banyak, dia mengatakan dengan akal yang senantiasa berpikir dan juga dengan lisan yang senantiasa bertanya. Dengan lisan selalu bertanya. Namun bertanya juga itu ada adabnya jamaah. Karena dalam satu sisi Nabi juga melarang orang itu banyak tanya. Di antara hal yang menyebabkan orang-orang terdahulu menjadi binasa kata Nabi SAW, kasratus su'al, yaitu banyak tanya. Jadi satu sisi banyak tanya itu baik, satu sisi banyak tanya itu buruk. Banyak tanya yang baik itu maksudnya banyak tanya permasalahan yang memang kita butuhkan. Misalnya tanya, kita ada problem, kita tanya ini gimana caranya atau begini. Atau seperti tadi saya contohkan, misalnya kita sedang umroh, kita tanya ini, tanya lagi sampai mendalam itu perkataan, itu pertanyaan-pertanyaan yang baik. Dan betapa banyak jamaah subhanahu wa ta'ala pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya menjadi kebaikan bagi orang banyak. Menjadi kebaikan orang banyak. Betapa banyak para ulama itu menulis buku karena sumbernya dari pertanyaan. Akhirnya jadilah buku dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, di antara adab bertanya jamaah, antum jangan membentrokkan fatwa di dalam pertanyaan. Ustadz, hukum ini gimana? Ustadznya bilang halal, tapi ustadz itu mengatakan haram. Gimana ustadz? Itu namanya bukan tanya itu. Antum ngadu, ustadz itu namanya. Ini di antara bentuk
tidak beradab, untuk adu domba. Maka kita sebagai murid jangan seperti itu. Caranya gimana? Ustadz, ada fatwa mengatakan ini halal. Bagaimana pendapat antum? Tanyanya begitu. Jangan antum kita tanya dulu dari awal, apa hukumnya Ustadz? Haram. Tapi yang itu mengatakan halal. Ini perang Ustadz. Maka hati-hati jamaah. Jangan sampai kita mengadu domba Ustadz. Bertanya tapi bertanya yang baik. Allahu ta'ala alam. Adab ke-38, diskusi tanpa debat kusir. Hindari debat kusir karena debat kusir adalah bencana. Adapun berdiskusi untuk mencari kebenaran adalah nikmat. Diskusi yang benar adalah dalam rangka menegakkan yang hak di atas yang batil, yang rajih di atas yang marjuh, sehingga diskusi dibangun di atas semangat saling menasihati, kelembutan dan menebarkan ilmu. Adapun debat kusir dalam dialog dan diskusi isinya hanya saling berbantah-bantahan, riya, suara gaduh, kesombongan, menang-menangan, pertengkaran, lagak angkuh, permusuhan dan menyamakan diri dengan orang-orang bodoh. Jadi jauhilah debat kusir dan orang-orang yang menyukainya agar engkau selamat dari dosa dan perbuatan haram. Ikhwani fiddin, dalam metode menuntut ilmu ada juga namanya mudzakarah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Mudzakarah itu beda dengan debat kusir. Debat kusir ini bahlul ketemu bahlul, tidak punya ilmu sama ketemu tidak punya, udah ngomongnya kemana-mana tanpa landasan. Itu namanya debat kusir. Jangan kita masuk dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan debat kusir itu seringnya terjadi di mana? Di medsos. Apalagi pakai akun-akun gak jelas. Sudah tahu tidak jelas, kenapa antum ladenin? Kita juga dibuat gila sama orang-orang seperti itu. Maka kalau kita buat statement misalnya apa, tiba-tiba ada orang yang bantah apa gimana, kita lihat orang ini siapa. Kalau orangnya baik ya kita butuh diskusi. Nabi benar menyebutkan inna zaimun, saya menjamin bagi seorang di surga, istana di surga saya lupa di atas atau di tengah, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia tahu dia benar. Jadi kalau kita mau diskusi sama orang jamaah, kita lihat kondisi dia ini, orang benar-benar pengen cari kebaikan atau enggak, atau cuma mencari pembenaran. Beda cari kebenaran dengan cari pembenaran. Kalau dia cari kebenaran, oke lah kita diskusi. Tapi kalau semata-mata hanya cari pembenaran, dia mending keluar. Ada kata-kata orang Jawa apa? Seng waras ngalah. Itu benar. Udah yang benar udah kita ngalah aja lah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tarakal mira wa in kana muhiqqan. Dia meninggalkan perdebatan meskipun dia tahu dia benar. Jangan sibukkan diri kita dengan debat kusir. Dan kebanyakan debat kusir itu tujuannya memang cuma benar-benar cari pembenaran dan pengen dilihat orang. Padahal itu semua kopas-kopas aja itu pada medsos. Allahu ta'ala alam. Sudah adzan. Kita dengarkan adzan dulu, habis itu kita lanjut, kita selesaikan. Tinggal dikit kok. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adab yang ke-39, mudzakarah atau tukar pikiran dalam ilmu. Bersenang-senanglah dalam mudzakarah dan tanya jawab dengan teman-teman yang berilmu, karena jika dilihat dari beberapa sudut pandang, kegiatan ini justru lebih bagus daripada menelaah buku, lebih mengasah otak dan menguatkan ingatan. Lakukan mudzakarah ini dengan sikap insaf atau saling menghormati jika ada perbedaan pendapat, saling berlemah lembut dengan teman diskusi, berusaha menjauhi sikap tidak adil, kegaduhan dan bicara yang sembrono. Berhati-hatilah, sesungguhnya mudzakarah dapat menyingkap aib orang yang tidak jujur. Mudzakarah dengan orang-orang yang ilmunya masih kurang dan otaknya beku adalah penyakit dan akan membuat permusuhan. Adapun mudzakarah secara mandiri, memutar otak untuk mengkaji sebagian masalah ilmu, jangan pernah lepas dari keseharianmu. Ada yang mengatakan ihya'ul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan bermudzakarah di dalamnya. Ikhwan fillah, di antara kebiasaan para ulama dalam menuntut ilmu, mereka membuat suatu majelis yang namanya majelis mudzakarah. Mudzakarah itu saling tukar pikiran. Jadi biasanya ada suatu permasalahan, akhirnya dibahas sama para penuntut ilmu. Dan hal-hal yang seperti ini masih dipraktikkan sampai zaman sekarang. Namanya mudzakarah. Ada ustadz-ustadz yang mereka punya majelis-majelis sendiri, yang mereka kumpul mungkin setiap bulan untuk membahas suatu permasalahan. Nanti datang dari perspektif ini, akhirnya mereka kumpul, akhirnya nanti ada suatu kesimpulan yang mereka bisa sepakati. Contoh misalnya Dewan Fatwa Al-Irsyad, kan ada suatu permasalahan, akhirnya mereka mudzakarah, mereka tukar pikiran bagaimana menyimpulkan permasalahan seperti ini. Akhirnya keluarlah hukum-hukum yang mereka sepakati. Itulah namanya mudzakarah. Atau bisa jadi mudzakarah juga kita bisa mengatakan sebagai bentuk murojaah bareng, belajar bareng, kita duduk beramai-ramai, kita mendalami ilmu, itu namanya mudzakarah. Maka yang seperti ini harus dihidupkan jamaah. Dan di antara bentuk mudzakarah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yaitu kita jangan suka baper. Penuntut ilmu kalau baper itu repot. Baper itu apa? Tidak siap dikritik. Penuntut ilmu itu harus siap dikritik. Apalagi sampai berani menulis-nulis suatu tulisan, ceramah atau yang lainnya. Kalau dikritik ya wajar aja, kita manusia pasti salah. Tinggal kita cari kebenarannya, tinggal minta maaf kan, selesai rujuk. Tapi sebagian orang sulit untuk seperti itu. Dia tahu dia salah, tapi untuk meninggikan egonya, mungkin malu sama jamaah atau seterusnya, dia lebih mempertahankan kesalahan yang dia lakukan demi untuk rujuk dari kesalahan tersebut. Maka kalau kita bermudzakarah kemudian pendapat kita dipatahkan sama orang lain, ya jangan baper. Justru itu kebaikan jemaah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya berdebat sama orang, saya berharap saya itu yang salah. Kenapa? Kalau saya salah, saya dapat ilmu baru. Tapi kalau saya benar kan berarti ilmu yang saya dapat ya tidak ada tambahan. Tapi kalau saya salah berarti ada ilmu baru yang saya dapatkan dari lawan diskusi saya. Allahu ta'ala alam. Adab yang ke-40, hidup di antara Al-Quran, Sunnah dan ilmu keduanya. Al-Quran dan Sunnah ibarat sepasang sayap seekor burung. Berhati-hatilah jangan sampai sayap-sayapmu lemah. Ini udah jelas lah, pokoknya dengan belajar, dengan penuntut ilmu harus berhidup dengan apa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-41, lengkapi perangkat di setiap bidang ilmu. Engkau tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli dan menguasai satu bidang ilmu sampai unta masuk lubang jarum sekalipun sebelum engkau melengkapi diri dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam bidang ilmu tersebut. Dalam ilmu fikih, lengkapi ilmu fikih itu dengan usul fikih. Dalam ilmu hadis, padukan dua perangkatnya yaitu ilmu riwayat dan dirayah. Seterusnya demikian. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
Dari ayat ini dapat diambil pelajaran, janganlah seorang penuntut ilmu berhenti mempelajari suatu ilmu sampai dia menguasainya. Di sini saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk kita bisa dalam sama ilmu kita harus punya namanya ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu apa? Alat. Contoh misalnya ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadits, ilmu usul tafsir. Banyak ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Yang ini kalau kita kuasai kita akan bisa memahami agama Islam, syariat Islam dengan baik. Beda kalau kita hanya sekedar mempelajari fatwa-fatwa, kita akan tidak bisa mendalami ilmu dengan baik. Maka faedah yang kita bisa dapatkan di sini, agar ilmu kita itu kokoh, maka kita harus menguasai ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat itu apa? Ilmu-ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadits, usul tafsir, bahasa Arab, Al-Qur'an dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wanifidin, kita akan masuk pada bab yang terakhir ya. Bab ke-6. Masih ada dua bab lagi. Gimana? Kita selesaikan apa? Cukup sampai sini? Hah? Antum masih kuat tidak? Saya kasihan sama yang pembaca. Kita mau berhenti tapi sayang. Tinggal dikit lagi. Kita lanjut aja. Bismillah. Bab ke-6, menghiasi ilmu dengan amal. Bab yang ke-42, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanyakan pada dirimu sejauh mana engkau telah memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat berikut. Yang pertama, mengamalkan ilmu. Yang kedua, tidak senang sanjungan, pujian dan dibangga-banggakan di hadapan manusia. Yang ketiga, semakin bertambah sifat tawadhu atau rendah hati seiring bertambahnya ilmu. Yang keempat, lari menghindar dari cinta kepada kekuasaan, popularitas dan dunia. Yang kelima, tidak mendakwahkan diri sebagai ahli ilmu. Yang keenam, berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada sesama agar tidak mudah menuduh dan berselisih dengan mereka. Ikhwan fiddin, tanda-tanda ilmu tidak bermanfaat. Yang pertama, mengamalkan ilmu. Berarti antum kalau tidak mengamalkan ilmu, berarti ilmu antum tidak bermanfaat. Dan ini bisa jadi bumerang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah bagi penolongmu nanti pada hari kiamat, atau sebaliknya bisa menjadi bumerang bagi kalian. Jadi penolong kalau kita amalkan, jadi bumerang kalau tidak kita amalkan. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita manfaatkan. Yang kedua, tidak senang sanjungan. Allahu Akbar. Ini berat jamaah. Semakin kita berilmu, kita itu biasanya semakin ingin disanjung. Semakin bertambah sifat tawadhu, rendah hati seiring bertambahnya ilmu. Semakin belajar harusnya semakin tawadhu, semakin sayang sama kaum muslimin. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamun nas bil khalqi. Ahlus sunnah itu orang yang paling paham tentang kebenaran dan paling rahmat kepada sesama manusia. Kalau kita enggak, a'lamun nas bil haqqi asngarun nas. Asngarun nas bil khalqi. Orang yang paling paham tentang kebenaran dan asngarun nas. Antum tahu asngarun nas? Apa itu asngarun nas? Orang paling sangar kepada sesama manusia. Semakin belajar semakin sombong. Itu berarti tanda ilmu tidak bermanfaat. Lari menghindar dari cinta kepada kekuasaan, popularitas dan dunia. Allahu Akbar. Orang yang ilmunya manfaat, dia tidak suka popularitas jamaah. Jauh dari namanya popularitas. Kalau kita kan enggak. Semakin banyak kamera kita semakin senang. Semakin banyak like kita semakin senang. Para salaf dulu tidak begitu. Ayub Sikhtiyani, saya sudah cerita sini kayaknya. Beliau kalau jalan mau keluar, beliau cari jalan-jalan tikus supaya tidak ketemu orang. Dia tidak suka kalau dia jalan kemudian ada mengatakan Ayub, dia enggak suka. Kalau kita sengaja memang cari tempat-tempat yang ramai supaya disalamin, ahlan. Suka sama popularitas. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian tidak mendakwakan diri sebagai ahli ilmu. Jangan menyadarkan diri kita, kita puji diri kita sebagai orang yang alim. Ini tanda ilmu kita tidak bermanfaat. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada sesama, agar tidak mudah menuduh dan berselisih dengan orang. Kalau kita punya problem sama orang, coba kita introspeksi diri, mungkin saya yang salah sama daripada orang. Itu berarti tanda kita ilmu kita bermanfaat. Allah Ta'ala alam.
43. Zakat ilmu. Tunaikanlah zakat ilmu dengan menyerukan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menimbang antara maslahat dan mudarat, menyebarluaskan ilmu, kecintaan pada hal-hal yang bermanfaat, mengorbankan diri demi ilmu, dan memberikan syafaat yang baik untuk membantu kaum muslimin dalam urusan kebenaran dan kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan, hadhihi salasu la tajtami'u illa lil 'alimil bazili li ilmihi fabazluhu shadaqatun yuntafa'u biha wal mutalaqqi laha ibnun lil 'alimi fi ta'allumihi 'alaih. 3 hal yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak terkumpul kecuali pada diri seorang ahli ilmu yang mengerahkan tenaga untuk mengajarkan ilmunya. Karena itu termasuk bentuk sedekah jariah yang bermanfaat. Sedangkan orang yang menimba ilmu darinya termasuk anak didik dari ahli ilmu tersebut karena belajar darinya. Bersungguh-sungguhlah dalam menghiasi dirimu dengan zakat ilmu karena ia merupakan buah ilmumu yang paling utama. Karena kemuliaannya ilmu itu akan bertambah dengan banyak diinfakkan dan terus berkurang jika disimpan. Sedangkan petaka dalam ilmu adalah manakala disembunyikan. Jangan engkau terhalau dari kewajiban untuk menunaikan dan menyampaikan ilmu disebabkan oleh klaim bahwa zaman ini adalah zaman kerusakan. Orang-orang fasik telah mendominasi dan manfaat nasihat sudah lemah. Jika engkau terhalau oleh yang demikian, maka tindakanmu itu akan ditunggangi oleh orang-orang fasik yang dengan leluasa menebar kerusakan akhlak dan mengibarkan bendera kejahatan. Khonifuddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak ilmu yaitu perlu untuk kita sebarkan, yang perlu kita zakati. Jadi ada namanya zakat ilmu. Bagi orang yang diberikan kemuliaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kewajiban bagi dia untuk menyebarkan ilmu tersebut. Dan ilmu semakin disebarkan, ilmu itu akan semakin bertambah. Saya ulang, ilmu semakin disebarkan, dia akan semakin bertambah. Dan ini akan menjadi amalan jariah bagi orang yang memiliki ilmu. Nabi menyebutkan idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau seorang anak Adam dia telah wafat maka terputus semua amalan solehnya kecuali 3. Waladin salihin yad'ula, sadaqatan jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladin salihin yad'ula. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka jemaah, kita harus punya porsi di antara 3 ini. Entah kita punya sedekah jariah, atau kita punya ilmu yang bermanfaat, atau kita punya anak soleh yang mendoakan kita. Lagi kalau kita punya 3-tiganya, Allahu Akbar. Antum punya anak soleh yang mendoakan antum. Antum punya ilmu yang antum manfaatkan. Antum punya sedekah jariah yang antum bisa manfaatkan. Masya Allah. Di antara bentuk sedekah jariah jamaah yang sangat bermanfaat, antum biayai penuntut ilmu. Antum biayai penuntut ilmu. Antum sekolahin, antum cari talib-talib yang pintar, yang cerdas, yang pemahamannya cepat. Antum sekolahin, dia belajar, akhirnya dia menjadi orang alim, dia menuntut ilmu, akhirnya dia berdakwah. Itu semua gerak-gerik dia dalam mendakwahkan ilmu, antum dapat pahalanya jamaah. Antum lagi di rumah makan pempek, dia lagi dakwah mungkin di Kalimantan atau di Jawa, antum kecipratan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut yang dilakukan oleh orang tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka sekali lagi jemaah, mungkin antum merasa saya nggak punya ilmu Ustaz, saya tidak ada yang perlu saya zakatkan, tapi antum harus punya porsi dalam pahala ilmu dari sisi antum berikan kebaikan kepada penuntut ilmu. Sekolahin, antum kasih support dia belajar, setelah dia jadi dai, dia dakwah, itu semua kebaikan-kebaikan yang dia dakwahkan itu semuanya ngalir kepada antum. Maka jamaah, di antara investasi akhirat terbaik yaitu bersedekah kepada penuntut ilmu. Wallahu taala alam. 44. Kemuliaan ulama. Hiasilah dirimu dengan kemuliaan ulama, yaitu dengan menjaga ilmu dan keagungannya. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau dijadikan alat cuci tangan para penguasa, atau engkau ditunggangi orang-orang bodoh hingga akhirnya engkau pun menjadi lembek dalam berfatwa, mengutarakan hukum, mengkaji ilmu, atau dalam berbicara di hadapan mereka.
Jangan engkau bawa ilmu itu kepada orang-orang yang gila dunia. Jangan kau berdiri membawa ilmu di ambang pintu-pintu mereka. Jangan pula kau bawa ilmu itu kepada orang-orang yang tidak perhatian dengannya, sebesar apapun kedudukannya. Para ulama dahulu mengajari murid-murid mereka untuk menghafal qasidah Al-Jurjani Ali bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن مواضع الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. Orang-orang yang mengatakan kepadaku engkau tertutup, padahal mereka melihat lelaki yang menjaga diri dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya jadi hina di sisinya, dan siapa yang dimuliakan oleh kekuatan jiwanya akan dimuliakan manusia. Andai ahli ilmu menjaga kemuliaan ilmunya, niscaya ilmu akan memuliakan mereka, dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka pun diagungkan. Qanifiddin jamaah semua ta'ala, di antara problematika di zaman sekarang yang kita lihat, ada orang-orang yang mereka memanfaatkan ulama untuk demi dunia mereka. Saya berikan peringatan kepada diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Antum kalau ada lihat ustadz lagi baik, antum jangan manfaatin dia untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Kasihan. Namanya ustadz juga terkadang tergoda. Akhirnya dia nanti yang ikut aturan antum. Akhirnya dia terlupakan sama ilmu, bahkan dia bisa mungkin terbawa dengan cinta dunia dan seterusnya. Hati-hati. Sekali lagi, ustadz itu manusia. Matanya juga hijau kalau lihat harta, kalau lihat dunia. Maka antum kalau berteman sama ustadz, jangan ngajarin yang begitu-begitu. Support aja, tapi jangan sampai kayaknya ustadz yang kita jadikan dia sebagai lahan untuk kita mendapat meraup dunia sebanyak-banyak. Entah mungkin mau jadi kontennya lah, apalah. Hati-hati antum. Kasihan ustadz itu terkadang juga masih labil, apa sih bahasanya? Dia belum, terkadang tidak bisa menimbang mana orang baik, mana orang lugu bahasanya. Ustadz itu dari kecil mungkin mondok, belajar sampai lulus kuliah, dia lugu, dia menganggap semua orang itu baik. Akhirnya ketipu sinilah, ketipu situ, kasihan Ustadz. Ustadz itu udah susah, itu tipu lagi. Maka jangan seperti itu. Jangan sampai kita mengelabui ustaz. Makanya di sini mengatakan kita harus menghiasi diri kita dengan kemuliaan ulama. Ini ulama kita jaga di harga dirinya. Jangan sampai kita terjunkan dia perkara-perkara yang menyibukkan dia dari ilmu. Allahu taala alam. 45 menjaga ilmu. Jika engkau meraih sebuah kedudukan atau pekerjaan, ingatlah bahwa tali yang menghubungkanmu dengan kedudukan itu adalah menuntut ilmu. Karena anugerah Allah, kemudian karena sebab ilmu itulah engkau mencapai kedudukan istimewa dalam memberi pelajaran, fatwa, peradilan dan lain-lain. Karena itu berikanlah penghormatan, pengamalan dan tempat yang selayaknya kepada ilmu. Yang mengherankan, sebagian orang tidak berpegang teguh kepada ilmunya, tidak bertaubat dan kembali kepada Allah kecuali setelah pensiun. Orang seperti ini meskipun taubatnya sah secara syar'i, agamanya sama dengan agama orang tua renta karena manfaatnya tidak tersebar. Adapun saat ia masih memiliki kedudukan, saat manfaat dirinya dibutuhkan, kau dapati ia justru menjadi orang yang paling banyak dosa dan menimpakan mudarat. Hatinya beku, bisu dari mengungkap kebenaran. Qanifiddin, di sini ada isyarat maksudnya kita menjaga ilmu itu dengan kita amalkan, dengan kita segera beramal, jangan sampai kita menunda. Ada orang-orang dia punya ilmu, dia harus bertobat, tapi dia nunda tobatnya. Oke lah, akhirnya cita-cita dia tercapai, dia umur 60 dia tobat. Ketahuilah, masa penundaan itu semuanya dosa. Saya ulang, misalnya ada orang dia tahu dia salah, harusnya dia tobat, tapi dia tunda tobatnya, dia nantilah. Akhirnya dia tunda sampai dia umur 60. Nah, masa penundaan ini tobat ini dosa tersendiri. Ini jelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka tatkala dia bertobat, dia juga harus bertobat dari masa penundaan tobat dia tersebut. Maksud saya, jangan sampai kita suka nunda-nunda tobat. Tahu salah, tobat. Nanti balik lagi nggak ada urusan. Terjatuh ya tobat lagi, terjatuh lagi tobat lagi. Seorang salaf ditanya, "Wahai imam, kalau saya bertobat, saya terjatuh lagi. Saya bertobat, saya berjatuh lagi. Saya bertobat, saya terjatuh lagi. Gimana keimanan saya?" Kata salaf tersebut, dia mengatakan, itulah keimanan. Konsekuensi dari orang beriman, bertobat kalau berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam.
46 mudarah, tidak mudahanah. Mudahanah adalah akhlak yang hina, tidak seperti mudarah. Jangan campur aduk keduanya. Mudahanah itu membawamu kepada budaya orang munafik terang-terangan, dan itulah yang akan mencoreng agamamu. Ikhwan, mudahana dan mudarah itu begini. Mudahana itu kita yang baik itu mudarah. Kalau mudahana itu yang buruk. Apa itu mudahana? Ada di sini. Cuma saya jelaskan sebagai ringkas. Mudahana itu kita menunda amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tunggu waktu yang pas. Misalnya kita berteman sama orang yang misalnya pelaku maksiat. Kita main sama dia, tapi kita menunda. Ada waktu kita nunggu waktu pas untuk kita sampaikan apa yang dia lakukan, kesalahan dia. Tapi kalau mudahana, itu kita bergaul sama dia dan kita tidak tegur-tegur dia. Kapan? Nanti aja. Ada waktu yang pas tapi dia tunda-tunda terus. Maka jangan seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah mudarah. Kita tetap membiarkan dia, memberikan dia kesempatan, tapi kita tunggu waktu pas untuk kita sampaikan kesalahan dia. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, kita tunda-tunda itu namanya mudahana. Dan mudahana ini adalah perbuatan yang tercela. Hati-hati jangan sampai terjatuh dalam hal tersebut. Selanjutnya 47 gila buku. Semakin gila seseorang dalam menuntut ilmu, semakin gila ia mengoleksi buku secara selektif. Cari buku-buku paling dasar dan induk. Ketahuilah bahwa punya satu buku tidak bermakna mencukupkan diri dari buku yang lain. Jangan memenuhi perpustakaanmu dan merusak pemikiranmu dengan buku-buku sampah, apalagi buku-buku karya ahli bid'ah, karena itu adalah penyakit mematikan. gila buku, artinya maksudnya bukan gila koleksi buku, tapi gila baca. Zaman sekarang orang beli buku koleksi bagus, cuman dijadikan sebagai apa namanya? Alhamdulillah. Dijadikan sebagai pajangan. Beli buku menjadikan pajangan buat kajian, enggak dibaca. Maka kita koleksi buku dan kita juga baca buku tersebut. Nanti kita buku buat apa? Ya sudah, kalau kita mati kita bisa jadi wakaf. Kita bisa taruh mungkin di perpustakaan yang mana orang bisa baca. Artinya namanya buku itu pasti bermanfaat. Lanjut. Nilai perpustakaanmu. Hendaknya buku-buku yang jadi koleksimu adalah buku-buku yang disusun dengan metode pendalilan yang benar, pemahaman yang mendetail terhadap illah atau sebab munculnya sebuah hukum, dan kajian yang dalam terhadap berbagai permasalahan yang butuh dibedah rahasianya. Di antara buku-buku seperti ini adalah karya dua syekh, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di sini intinya beliau menyebutkan kalau ngumpul buku itu buku-buku yang baik. Di sini beliau menyebutkan buku-buku nama-nama para ulama, Ibn Qayyim, Ibn Jauziyah, Ibn Qudamah, An-Nawawi dan seterusnya. Artinya kalau kita beli buku, koleksi buku, jangan sampai kita mengoleksi buku-buku yang tidak benar. Ngapain ngoleksi buku-buku orang filsafat, buku-buku orang liberal, kan buang-buang duit. Allah Ta'ala. Lanjut. 49 cara bergaul dengan buku. Engkau mungkin kesulitan memahami sebuah buku sebelum memahami istilah-istilah yang dipakai penulisnya. Banyak buku yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai di bagian pendahuluan. Karena itu, bacalah sebuah buku dengan membaca pendahuluannya. Jika engkau mendapatkan sebuah buku, jangan langsung engkau masukkan ke perpustakaan sebelum membacanya sekilas. Misalnya membaca sinopsis sampul belakang, membaca bagian pendahuluan, daftar isi, dan bab-bab yang tercakup di dalamnya. Sekalipun engkau masukkannya ke lemari perpustakaan sesuai katalognya, bisa jadi telah berlalu waktu lama engkau belum juga membacanya. Cara di atas terbukti bermanfaat bagi penuntut ilmu. Berarti metode kita belajar tadi ini salah. Karena kita tidak baca muqaddimah. Tapi saya sudah singgung tadi di muqaddimah, maksudnya saya mengatakan buku ini adalah buku ringkasan. Buku ringkasan dari Hilyat Thalibul Ilmi yang diterjemahkan oleh Ustaz Mufli hafizahullahu taala. Maksudnya begini jemaah, antum kalau beli buku minimal antum baca sinopsisnya atau antum baca muqaddimahnya sama antum baca daftar isinya. Antum beli, antum taruh pasang, ya percuma. Jadi minimal antum baca pendahuluan, sinopsis atau apa? Daftar isi. Karena kalau antum baca daftar isi sudah ketahuan, oh pembahasannya tentang ini. Kira-kira antum sudah tahulah gambaran besar dari buku tersebut. 50 minimalisir tulisan yang tidak jelas. Jika engkau menulis, minimalisir tulisan-tulisan yang tidak jelas dengan cara yang pertama, font yang jelas. Yang kedua, jika menulis tulisan Arab sesuaikan dengan kaidahnya. Yang ketiga, perjelas titik. Yang keempat, jika menulis tulisan Arab berikan harokat yang perlu diharokati. Yang kelima, tuliskan nomor rujukan, halaman, jilid dan lain-lain untuk catatan selain ayat dan hadis. Beliau ini Syekh Bakar hidup di zaman kontemporer, zaman sekarang. Beliau baru wafat tahun 2008, makanya beliau juga fokus dalam tata cara penulisan yang baik. Bab terakhir jemaah,
Iya, bab 7 terakhir. Masih ada? Masih bisa? Atau antum capek gantian, Kang Ujang? Larangan-larangan. Yang ke-51, menghayal. Jangan menghayal seperti mengklaim engkau punya ilmu yang sebenarnya belum kau ketahui. Mengklaim ahli dalam hal yang belum kau kuasai. Jika kau lakukan itu akan menjadi penghalang besar untuk meraih ilmu. Ini sudah disinggung tadi sebelumnya. Jangan sampai kita tidak jujur sama diri sendiri, tidak amanah. Mengesankan kita orang pintar padahal kita orang tidak pintar. Lanjut. Yang ke-52, jangan jadi Abu Shibr, yaitu si sejengkal. Ada yang mengatakan al-ilmu salah satu ashbarin. Man dakhala fi shibri al-awwal takabbara wa man dakhala fi shibri tsani tawadda'a wa man dakhala fi shibri tsalis alima annahu ma ya'lamu. Ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa yang baru masuk dalam jengkal pertama akan menyombongkan diri. Siapa yang masuk dalam jengkal kedua akan menjadi rendah hati. Siapa yang sudah masuk dalam jengkal ketiga akan sadar bahwa dia belum berilmu. Berarti antum kalau nuntut ilmu, antum jadi sombong, berarti antum masih jengkalan pertama. Masih jengkal pertama. Kalau antum sudah mulai tawadu, baru jengkal 2. Nanti antum merasa ilmu, aduh saya ini orang bodoh, gak bisa tahu apa. Itulah jengkal yang ke. Iya, jadi semakin antum mendalami ilmu, antum semakin yakin antum itu orang bodoh. Tapi kalau antum menuntut ilmu, antum merasa jadi orang pintar, ya berarti antum orang masih jangkalan pertama itu. Paham? Lanjut. 53, tampil sebelum ahli. Jangan mencoba tampil sebelum ahli. Ini adalah penyakit terhadap ilmu dan amal. Ada yang mengatakan man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang tampil sebelum waktunya dia sedang menantang kehinaan diri. Hati-hati bagi orang-orang yang belum matang ilmunya. Saya mengatakan gini bukan berarti saya matang, ya enggak. Kita juga terpaksa akhirnya harus maju untuk menyampaikan ilmu. Kenapa? Ada ilmu yang harus kita zakatin. Maksudnya antum tahu diri lah. Kalau antum belum layak untuk menyampaikan ilmu, jangan sampai kita tampil. Kenapa? Kalau orang sudah tampil, sudah punya jamaah, sudah punya YouTube, sudah punya Instagram, nanti akan sulit bagi dia untuk menurunkan diri dia. Hati-hati. Maka orang itu boleh tampil, boleh mengajar kalau diberikan tazkiyah sama gurunya, gurunya. Ada orang mengajar, kata gurunya siapa nggak jelas, ngapain kita belajar sama orang seperti itu. Allah Taala. 54, jadi harimau ilmu atau tanammur. Hindari kesenangan orang-orang yang bangkrut ilmunya, yaitu mengkaji 1-2 masalah, lalu ketika sedang hadir di sebuah majelis orang terkenal, dia memancing untuk membicarakan masalah tersebut agar bisa memamerkan ilmunya. Berapa banyak kejadian seperti ini justru menyingkap aib pelakunya. Minimal si pelaku belakangan baru sadar bahwa orang-orang telah mengetahui hakikat ilmunya. Tanammur itu gini jemaah, misalnya ada permasalahan fikih, lagi dibahas sama ustadznya, tiba-tiba ada permasalahan yang dia tahu, dia sudah kuasai dalam. Maka dia berlama-lama di permasalahan itu, dia tanya terus. Tujuannya apa? Supaya orang tahu dia ini orang pintar. Antum tahu tidak orang seperti itu kan ada kan seperti itu. Mungkin dia sudah di rumah, dia sudah persiapan baca banyak-banyak. Dia ingin tampilkan bacaan itu di hadapan jamaah, di depan teman-temannya. Itulah tanammur. Bertanya bukan untuk cari kebaikan, tapi untuk mengangkat diri dia. Bosnya dia itu orang pintar. Padahal pintarnya pintar persiapan dia sudah siapkan dari semua, dia sudah setting dari rumah, saya akan tanya ini nih supaya orang kira saya punya ilmu banyak. Itu namanya apa? Tanammur. Bahkan ada sebagian dai, wallahu alam, untuk mengasarkan dia pintar di hadapan orang jamaah, itu pertanyaan-pertanyaan itu saya siapin. Jadi pertanyaannya dia buat sendiri, dia mengasarkan jamaah yang nanya, sehingga dia jawab panjang lebar, padahal dia sudah persiapkan dari rumah. Itu namanya tanam, gak jujur. Allahu a'lam. 55, coretan kosong. Hindari mengarang tulisan atau buku yang tidak memberikan konsep baru yang merupakan satu dari 8 tujuan menulis, yang hasilnya akhirnya hanyalah sekedar coretan kosong. Hindari sibuk mengarang tulisan sebelum melengkapi diri dengan ilmu alatnya, menyempurnakan keahlian dan mematangkan diri dari binaan guru. Karena yang seperti itu ibarat mencatat hal yang memalukan dan membongkar keburukan sendiri. Sibuk mengarang tulisan bermanfaat adalah khusus untuk yang telah melengkapi diri dengan ilmu alat. Luas wawasannya, terlatih untuk meneliti, mencari rujukan, menelaah dan membaca mutawwalat. Sudah hafal kitab-kitab mukhtasar, hafal cabang-cabang masalah di luar kepala, merupakan salah satu kegiatan yang paling utama yang dilakukan oleh para ahli ilmu yang diakui. Jangan lupa perkataan Al-Khatib, man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Orang yang mengarang sebuah tulisan ibarat meletakkan akalnya di atas nampan lalu menghidangkannya ke hadapan orang.
Maksudnya di sini kalau kita belum matang jangan sampai kita menulis-nulis buku. Jangan sampai kalau zaman sekarang mungkin buku sudah kurang populer. Sekarang banyak ceramah. Kalau kita sudah menampilkan ide kita di hadapan halayak, maka kita pun harus siap untuk dikritik. Maka sebelum itu matang, jangan dulu dikeluarin itu ide-ide itu. Persiapkan dulu dengan baik, belajar dengan lengkap supaya yang kita keluarkan itu tidak menimbulkan masalah. Yang jadi masalah kan sekarang orang belum matang, akhirnya menyampaikan ilmu, entah tulisan, entah ceramah, salah, dikritik, tidak mau terima. Ini yang repot yang seperti ini. Wallahu alam. 56. Sikapmu terhadap kekeliruan ahli ilmu sebelum kehadiranmu. Jika engkau mendapati adanya kekeliruan seorang alim, janganlah merasa gembira karena bisa merendahkannya, bahkan jangan merasa gembira sama sekali. Orang-orang yang adil tahu tidak ada seorang alim pun kecuali pasti memiliki kesalahan dan keliru, terutama yang banyak menyampaikan kalam dan tulisan. Tidak ada orang yang sengaja meributkan kekeliruan ulama dan gembira saat menemukannya demi bisa merendahkan orangnya, kecuali mereka yang sok pintar, yang katanya ingin menyembuhkan pilek tapi justru menyebabkan timbulnya kusta. Betul bahwa salah dan kelirunya seorang alim di tengah lautan ilmu dan keutamaannya perlu untuk diingatkan. Akan tetapi seorang penuntut ilmu tidak boleh membesar-besarkan kekeliruan itu dengan tujuan merendahkan derajat sang alim dan memperdaya orang-orang yang seperti dirinya. Qanifiddin, di antara hal buruk yang tidak boleh kita lakukan, kita itu membesar-besarkan kesalahan seorang alim. Orang biasa saja yang bukan alim, kita kalau kalau ada salah, kita harus nasihatin dia diam-diam. Empat mata, kita gandeng tangannya. Terus gimana dengan seorang guru, seorang alim yang kita belajar sama dia, kita tahu dia ini dihormati sama orang, dia berbuat kesalahan, ya sudah, antum jangan bantah di Facebook kalau permasalahan itu masih bisa ditolerir. Antum kasih tahu ini kayaknya yang salah. Bisa jadi kalau kita kasih tahu secara empat mata, dia bisa terima, akhirnya dia tarik semua. Tapi kalau kita terang-terangan, ini urusannya repot. Kita memalukan dia, kita menghinakan dia, ini yang bahaya yang seperti ini. Dan guru itu punya martabat beda dengan orang-orang lain. Orang-orang seperti yang orang-orang biasa, orang awam beda. Karena dia punya kemuliaan lebih daripada orang-orang biasa. Maka kalau kita ingin menasihati guru, kalau memang dia salah, pastikan dulu salah. Jangan-jangan sampai permasalahan khilafiyah, atau mungkin dia tidak lakukan, terfitnah, akhirnya kita belum apa-apa, kita sudah gembar-gembor di medsos. Ini kan repot yang seperti ini. Salah saja belum tentu kita harus langsung gembar-gembor di medsos, apalagi benar-benar dia tidak salah, kan repot seperti itu. Maka pastikan dulu kesalahannya, kalau benar dia salah, kita nasihati empat mata. Dia tidak mau, ya sudah. Yang penting kita sudah kasih tahu sama dia. Tapi kalau memang permasalahannya mungkin memang harus disebarkan karena ini berdampak kepada orang banyak, itu urusan lain. Tapi kalau masalah pribadi atau yang lainnya, jangan sampai kita bongkar aibnya di hadapan halayak. Allah Ta'ala alam. 57. Menolak syubhat. Jangan jadikan hatimu seperti spons yang akan apapun yang diletakkan di atasnya. Jauhi hal-hal yang menimbulkan atau memasukkan syubhat ke dalam dirimu atau orang lain. Syubhat itu mudah merasuk sementara hati itu lemah. Kebanyakan yang suka menyampaikan syubhat adalah para ahli bid'ah, maka hindarilah mereka. Jangan suka dengar orang yang tidak jelas. Saya ulang, jangan suka dengar ceramah orang yang antum tidak kenal dia itu siapa. Kalau sekelibet dengar benar nggak masalah. Tapi kalau antum cari ilmu dari orang yang tidak jelas, hati-hati. Kenapa? Antum nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan-jangan ada yang salah, antum benerin. Maka hati-hati, syubhat itu menyambar-nyambar. Dan kalau syubhat sudah masuk, belum tentu bisa lepas. Maka selama antum tidak mendapatkan syubhat, jangan cari-cari syubhat. Lanjut. 58. Hati-hati dari lahan atau kesalahan tata bahasa. Hindari lahan baik dalam pengucapan maupun tulisan. Bersih dari lahan adalah kemuliaan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, ta'allamul arabiyyata fa innaha tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena itu akan menambah wibawa. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka memukul anak-anak dengan pukulan mendidik jika ada lahan. Allahu Akbar. Ini belajar jangan sampai salah berucap. Lahan itu salah mengucap dalam bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab jamaah. Belajar latih kita untuk mengucapkan lisan-lisan Arab dengan baik. Penuntut ilmu tidak bisa melafalkan lafal Arab, ini aib. Ini apa? Aib. Lanjut. 59. Aborsi pemikiran. Hindari aborsi pemikiran, yaitu mengemukakan pemikiran yang belum matang. Coba baca
96. Seperti orang yang sering berkata, kalau tidak salah katanya, dengar-dengar asumsi saya dan perkataan lain yang kurang jelas kebenarannya. Jadi mulai saat ini antum jangan kayaknya, jangan. Katanya, jangan. Menurut saya yang bodoh ini, jangan. Jauhi yang seperti itu. Kalau tidak tahu cukup apa? La adri. Selamat. Lanjut. 60. Israiliyat modern. Hindari Israiliyat modern yang dihembuskan oleh orang-orang orientalis dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Israiliyat modern lebih berbahaya daripada yang kuno. Israiliyat kuno sudah dijelaskan cara menepisnya oleh Nabi SAW. Para ulama juga sudah menyebarkan pendapat tentangnya. Adapun Israiliyat modern yang disusupkan ke dalam pemikiran Islam di tengah revolusi peradaban, terhubungnya dunia satu sama lain dan terhentinya penyebaran Islam adalah murni keburukan dan menjadi bencana yang menyembur. Sebagian kaum muslimin telah melalaikannya dan sebagian lagi merendahkan diri di hadapannya. Hati-hatilah, jangan sampai engkau jatuh ke dalamnya. Coba baca footnote 98. Ini contohnya. Contoh, mengatakan semua agama sama baiknya, mengharamkan poligami, gerakan emansipasi wanita, menggugat hukum waris dan sebagainya. Jadi Israiliyat modern itu jamaah pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Akhirnya poligami haram, homoseksual boleh, agama semua benar. Itu hal-hal yang menyimpang, yang tidak boleh kita yakini. Meskipun mereka berdalih dengan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal juga. Di antara dalil mereka, hujah mereka mengatakan homoseksual itu boleh, yang tidak boleh itu kalau kasar. Jadi kalau saling ridho boleh. Nabi Lut itu kaum Nabi Lut dihukum sama Allah karena mereka kasar. Dari mana mereka tahu seperti itu? Kan ajaib seperti itu. Agama semua sama. Ini kan hal-hal baru yang baru muncul di zaman-zaman seperti ini. Allah Ta'ala. 61. Hindari perdebatan ala orang Bizantium. Konon orang-orang Bizantium memperdebatkan jenis kelamin malaikat, sementara musuh sudah sampai di gerbang kota untuk menyerang mereka. Itulah perdebatan yang tidak bermanfaat dan justru menyesatkan diri dari jalan yang benar. Di antara petunjuk para salaf adalah menahan diri dari banyak berseteru dan berdebat. Mereka menganggap banyak berdebat menunjukkan sedikitnya sifat wara', yaitu kehati-hatian dari perkara buruk. Al-Hasan berkata, jika mendengar orang berdebat, haula'i mallul ibadata wa khaffa alaihimul qawlu wa qalla wara'uhum fatakallamu. Orang-orang itu sudah bosan beribadah, gampang berbicara, sedikit sifat wara', makanya mereka banyak bicara. Khonifuddin, jangan seperti orang-orang Bizantium berdebatkan hal-hal yang tidak penting. Contoh hal-hal tidak penting zaman sekarang, ayam dulu apa telur dulu? Atau berdebat, bubur enak diaduk atau tidak diaduk. Ini perdebatan apa yang seperti ini? Gak ada ujungnya. Maka jauhi hal-hal yang seperti ini, gak ada manfaatnya. Lanjut. 62. Tidak ada kelompok dan golongan atau hizb yang menjadi dasar al-wala, cinta, dan al-bara, yaitu benci. Orang Islam tidak punya identitas kecuali Islam dan salam. Tuntutlah ilmu dan amal, berdakwahlah di jalan Allah dengan metodologi salaf. Jangan jadi orang yang suka keluar masuk dan mencari naungan di bawah kelompok-kelompok, karena itu justru membuatmu keluar dari kelapangan dan masuk ke dalam kesempitan. Tidak boleh ada semangat berkelompok-kelompok dan hizbiyah, yaitu bergolong-golongan. Aku mohon kepada Allah agar melindungimu dari terpecah belah, diperebutkan oleh kelompok-kelompok atau sekte-sekte batil dan golongan-golongan ekstrim yang mengikat cinta dan benci di atas kelompoknya. Jadilah penuntut ilmu yang sejati, mengikuti asar jejak salaf, menjalankan sunnah, berdakwah di jalan Allah dengan ilmu, serta mengetahui keutamaan dan kelebihan orang-orang yang memiliki keutamaan. Sesungguhnya sikap hizbiyah yang merupakan jalan dan metode beragama baru yang diada-adakan, yang tidak pernah dikenal oleh para salaf terdahulu, termasuk rintangan terbesar dalam mencari ilmu dan pemecah belah jamaah kaum muslimin. Betapa sering sikap hizbiyah ini melemahkan tali persatuan Islam, dan kaum muslimin tertimpa peristiwa dahsyat karenanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang tanda-tanda ahli ibadah, lam yashtahiru bismin yu'rafuna bihi 'inda an-nasi minal asma'il lati sarat a'laman li ahli tariq. Mereka tidak masyhur dengan suatu nama khusus yang dengan nama itu mereka dikenal manusia, seperti nama-nama yang dijadikan tanda pengikut aliran tertentu. Wa aidan fa innahum lam yataqayyadu bi 'amalin wahidin yajri 'alaihim ismuhu fayu'rafuna bihi duna ghairihi
minal a'mali fa inna hadza afatun fil ubudiyyati. Mereka juga tidak mengikat diri dengan satu amalan khusus yang dengan amalan itu saja mereka dikenal manusia, karena yang demikian itu adalah penyakit dalam ibadah. Fala yataqayyadu birasmin wala isyaratin wala ismin wala biziyyin wala tariqin wad'iyyin istilahiyyin. Mereka tidak terikat dengan satu ritual, lambang, nama, seragam ataupun tata cara yang dibuat dengan istilah-istilah khusus. Bal in su'ila an syaikhihi qala ar-rasul wa an tariqihi qala al-ittiba' wa an khirqatihi qala libasut taqwa wa an madhhabihi qala tahkimus sunnah wa an maqsudihi wa matlabihi qala yuriduna wajhah wa an ribatihi wa an khankahu qala fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Jika ditanya tentang gurunya, ia menjawab Rasul. Jika ditanya tentang jalan hidupnya, ia menjawab mengikuti Nabi. Tentang kain sandangnya, ia menjawab pakaian takwa. Tentang mazhabnya, ia menjawab berhukum dengan yang sesuai sunnah. Tentang maksud dan tujuan belajarnya, ia menjawab mencari wajahnya. Tentang tempatnya berjaga dan markasnya, ia menjawab di rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk ditinggikan disebut namanya. Di dalamnya ia bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, salat dan membayar zakat. Allahu Akbar. Perkataannya Ibnu Qayyim sungguh indah, yang melarang kita untuk berhizb, berkelompok-kelompok. Justru kelompok-kelompok itu yang membuat kita terpecah belah jemaah. Satu kelompok ini, satu kelompok ini, satu kelompok ini, dan semua berwala-baro dengan kelompoknya masing-masing. Kalau bukan dari kelompok kami, bukan dari golongan kami, ini seperti ini ya, memecah belah kaum muslimin. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Wala tatafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Maka hizib-hizib seperti ini adalah yang membuat kita terpecah belah. Entah dari golongan inilah, lambang inilah, macam-macam lah kita zaman sekarang. Maka yang benar itu kita kembali kepada sunnah Nabi SAW dalam Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berselisih dalam satu hal, kembali kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah sebenarnya. Dan sekarang kita, ya itu sunnatullah, berhizib-hizib, kita banyak terpecah belah. Sehingga akhirnya kita kurang langgang keislaman kita, sehingga kita ini kurang kuat. Kita kurang kuat. Allah Ta'ala alam. Yang terakhir 63, pembatal perhiasan penuntut ilmu. Di antara perusak terbesarnya, yang pertama suka menyebarkan rahasia. Yang kedua memindah-mindahkan pembicaraan dari satu orang ke orang lain untuk mengadu domba. Yang ketiga kasar, pembual dan suka berkilah. Yang keempat banyak bercanda. Yang kelima menyela pembicaraan dua orang. Yang keenam suka membenci dan dengki. Yang ketujuh hasad atau iri. Yang kedelapan buruk sangka. Yang kesembilan duduk menimba ilmu dari ahli bid'ah. Yang 10 melangkah ke tempat-tempat yang haram. Jauhilah dosa-dosa ini dan yang semacamnya. Jika tidak, bagaimana engkau bisa menjadi penuntut ilmu yang layak menjadi rujukan dan diberi nikmat berupa ilmu dan amal. Semoga Allah meluruskan langkah kita semua dan menganugerahkan takwa dan kesudahan yang baik di akhirat dan di dunia. Semoga Allah mencurahkan salawat dan keselamatan bagi Nabi, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah jamaah semua, kita selesai menghatamkan satu buku yang itu berjudul Intisari Hilya Talibil Ilmi. Kita harus ucapkan jazakumullah khairan sama siapa? Sang pembaca. Dia sama ana banyakan beliau ngomongnya. Ya Allah, mudah-mudahan makjur. Inilah jamaah semua akhir dari sesi kita daurah ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari, yang kita baca ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Sekali lagi, ilmu yang sudah kita baca ini jangan hilang begitu aja, tapi ingat-ingat, jadikan tafakur supaya kita mau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ini saya ingin nasihatkan buat saya pribadi dan teman sekalian. Sekali lagi, ilmu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang berganjar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menumbuhkan amal. Hanya sekedar wawasan itu tidak akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan menjadi bumerang bagi pemilik. Wallahu taala jamaah semua taala yang saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua. Alhamdulillah antum bisa sabar duduk dalam majelis ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang beradab, penuntut ilmu yang kokoh dalam keilmuan, penuntut ilmu yang jujur, penuntut ilmu yang amanah, dan penuntut ilmu yang berada di jalan para salafus saleh. Wallahu alam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.